Kasus pembunuhan ibu muda di Desa Saradan, Pemalang, Jawa Tengah terungkap. Tersangka bernama Ramdlon yang merupakan tetangga korban ditangkap tim Satreskrim Polres Pemalang. Motif pembunuhan berawal pada hubungan khusus antara pelaku dan korban, sementara keduanya telah memiliki pasangan masing-masing. Tersangka menganiaya korban hingga tak berdaya lalu mengikat tubuh korban dan menutup kepalanya dengan plastik. Setelah melakukan aksinya, tersangka kabur meninggalkan rumah. Jasad korban ditemukan sehari setelahnya oleh kerabat dan warga yang sedang mencari keberadaannya. Menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering meneror istrinya, istri sah si pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta kepada suaminya sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, jasad seorang wanita ditemukan dengan tangan dan kaki terikat di Pemalang, Jawa Tengah. Penemuan bermula dari pencarian keluarga setelah korban tak kunjung pulang sejak pamit pada 22 November lalu. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat berpamitan untuk membeli kado untuk kedua anaknya. Keluarga korban kemudian mendatangi rumah terduga pelaku setelah mencurigai pelaku menjadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirai Sekuritas. Mungkin korban yang boleh nih coba ceritakan. Internal. Menit ratusan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh klien kami. Harusnya pihak aplikasi dia server dia. Aplikasi dia server dia. Inilah kita makanya kalau mau itu mesti lihat-lihatlah sekuritas. Gimana? Dari luar. Nah, oke. Sini. Nah, itu. Jawabnya bulan Maret 2025. Nathan, tahun berapa kejadiannya? 2025. Tahun 2025, bagaimana? Tanggal 10 September. Klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di Sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi threat confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, Neo Hots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu.
Kasus pembunuhan ibu muda di Desa Saradan, Pemalang, Jawa Tengah terungkap. Tersangka bernama Ramdlon yang merupakan tetangga korban ditangkap tim Satreskrim Polres Pemalang. Motif pembunuhan berawal pada hubungan khusus antara pelaku dan korban, sementara keduanya telah memiliki pasangan masing-masing. Tersangka menganiaya korban hingga tak berdaya lalu mengikat tubuh korban dan menutup kepalanya dengan plastik. Setelah melakukan aksinya, tersangka kabur meninggalkan rumah. Jasad korban ditemukan sehari setelahnya oleh kerabat dan warga yang sedang mencari keberadaannya. Menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering meneror istrinya, istri sah si pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta kepada suaminya sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, jasad seorang wanita ditemukan dengan tangan dan kaki terikat di Pemalang, Jawa Tengah. Penemuan bermula dari pencarian keluarga setelah korban tak kunjung pulang sejak pamit pada 22 November lalu. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat berpamitan untuk membeli kado untuk kedua anaknya. Keluarga korban kemudian mendatangi rumah terduga pelaku setelah mencurigai pelaku menjadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirai sekuritas. Mungkin korban yang boleh nih coba ceritakan. Internal. Menit ratusan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh klien kami. Harusnya pihak aplikasi dia server dia. Aplikasi dia server dia. Itulah kita makanya kalau mau itu mesti lihat-lihatlah sekuritas. Gimana? Dari luar ke Nah, oke. Sini. Nah, itu. Jawabnya bulan Maret 2025. Nathan, tahun berapa kejadiannya? 2025. Tahun 2025, bagaimana? Tanggal 10 September. Klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi threat confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, NeoHots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu.